Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Robia Kisna. Kami di sini dari kelompok 8 Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan Mbak Rizka Zulfa, saya sendiri dan Mbak Selihita akan mencoba menjelaskan tentang metode dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Tapi sebelumnya kami mohon maaf kepada teman-teman jika suaranya kurang begitu jelas dan apabila ada suara ataupun kata-kata yang untuk sulit dimengerti. Di sini kita akan membahas tentang pengertian metode dan evaluasi dalam pendidikan Islam, karakteristik metode dan evaluasi dalam pendidikan Islam, dan tujuan fungsi metode dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Langsung saja, untuk yang pertama adalah pengertian metode dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan atau cara. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, metode ini dikenal dengan istilah thoriqah, yang berarti langkah-langkah strategis mempersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, juga disebut dengan al-manhaj dan al-wasilah, yang berarti sistem dan perantara atau mediator. Menurut Ahmad Tafsir, istilah metode jika dipahami dari bahasa asal kata method yang berbahasa Inggris mempunyai pengertian yang lebih khusus, yakni cara yang tepat dan cepat dalam mengerjakan sesuatu, sehingga dapat dipahami bahwa metode pendidikan atau pembelajaran adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam mengerjakan materi pendidikan ataupun pelajaran kepada peserta didik. Kata tepat dan cepat di sini sering diungkapkan dengan istilah efisien dan efektif, sehingga metode pembelajaran dapat dipahami sebagai cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan materi pelajaran. Dalam pengertian terminologis, para ahli berbeda pendapat. Ramayulis misalnya mendefinisikan metode sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Al-Barashi mendefinisikan metode sebagai jalan yang kita ikuti untuk memberi paham kepada murid-murid segala macam pelajaran dalam segala mata pelajaran. Ahmad Tafsir mendefinisikan metode sebagai semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik. Oleh karena itu, kata metode di sini diartikan secara luas, mencakup juga metode mengajar, karena mengajar termasuk salah satu upaya mendidik. Kemudian adalah evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan cara atau teknik penilaian terhadap tingkah laku anak didik berdasarkan standar perhitungan yang bersifat komprehensif dari seluruh aspek-aspek kehidupan mental, psikologis, dan spiritual religius. Karena manusia bukan saja sosok pribadi yang tidak hanya bersikap religius, melainkan juga berilmu dan berketerampilan yang sanggup beramal dan berbakti kepada Tuhan dan masyarakatnya. Menurut berbagai pandangan dari para ahli evaluasi pendidikan, antara lain seperti Profesor Monroe, membedakan antara pengertian evaluasi dan pengukuran ataupun penyukatan sebagai berikut. Evaluasi adalah suatu penilaian yang menitik beratkan pada perubahan kepribadian secara luas dan terhadap sasaran-sasaran umum dari program kependidikan. Sedangkan pengukuran atau measurement lebih menekankan kepada aspek kemajuan bahan pelajaran atau keterampilan skill khusus dan kemampuan yang spesifik. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Selihita. Selanjutnya yaitu karakteristik metode dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Karakteristik metode dalam pendidikan Islam itu ada 7. Yang pertama yaitu keseluruhan penerapan metode didasarkan pada nilai-nilai asasi ajaran universal. Yang kedua, proses pembentukan, penerapan, dan pengembangannya sesuai dengan konsep akhlakul karimah. Yang ketiga,
metode pendidikan Islam bersifat luas dan fleksibel. Yang keempat, metode pendidikan Islam berusaha menyeimbangkan antara teori dan praktek. Yang kelima, dari segi pendidik, metode pendidikan Islam lebih menekankan pada nilai-nilai Islam, serta dalam penggunaannya bisa mengkombinasikan berbagai metode. Yang keenam, metode pendidikan Islam berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, metode pendidikan Islam berusaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, karakteristik evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, evaluasi memiliki implikasi tidak langsung terhadap peserta didik yang dievaluasi. Hal ini misalnya, guru menilai kemampuan yang tidak nampak dari peserta didik, misalnya penampilan, keterampilan, seperti itu. Terus yang kedua yaitu evaluasi bersifat relatif. Itu artinya hasil penilaian tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi dalam pembelajaran merupakan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan. Yang keempat, kegiatan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data. Contohnya, data hasil ulangan, UTS, UAS, itu. Terus yang kelima yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan penilaian memerlukan kriteria tertentu sebagai acuan dalam menentukan batas capaian objek yang dinilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi metode dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Secara umum dapat dikemukakan bahwa fungsi metode pendidikan adalah sebagai pemberi jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional pendidikan. Dalam konteks lain, metode dapat merupakan sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan dalam pengembangan disiplin suatu ilmu. Dengan demikian, metode sangat berfungsi dalam menyampaikan materi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penggunaan metode pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian tiap-tiap metode mengajar yang dibahas. Yang kedua, menerangkan tujuan yang dicanangkan dari penggunaan setiap metode mengajar. Yang ketiga, mengungkapkan relatif penggunaan tiap metode mengajar dalam pendidikan. Yang keempat, menyebutkan berbagai kekuatan atau keterbatasan tiap-tiap penggunaan metode pengajaran. Yang kelima, yaitu prosedur penggunaan tiap-tiap metode dalam pengajaran. Dan yang terakhir yaitu merancang kegiatan pembelajaran dengan menggunakan tiap-tiap metode mengajar. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Nah, tujuan evaluasi itu untuk mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap materi yang sudah diberikan. Nah, selain itu, program evaluasi itu bertujuan untuk mengetahui siapa di antara peserta didik itu yang sudah cerdas atau yang masih lemah dalam materi yang diberikan. Sehingga yang lemah itu akan diberikan perhatian khusus agar dapat mengajar apa kekurangan yang dimiliki siswa yang lemah tersebut. Nah, sasaran evaluasi itu tidak hanya dari peserta didik saja, tetapi juga pendidiknya. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang taraf perkembangan dan kemajuan yang diperoleh murid dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan agama. Yang kedua, untuk mengetahui prestasi hasil belajar guna menetapkan keputusan apakah bahan pelajaran perlu diulang atau perlu dilanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas cara belajar dan mengajar yang telah dilakukan benar-benar tepat atau tidak, baik yang berkenaan dengan sikap guru maupun murid. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui kelembagaan guna menetapkan keputusan yang tepat atau mewujudkan persaingan sehat dalam rangka berpacu dalam prestasi. Yang kelima yaitu untuk mengetahui sejauh mana kurikulum telah dipenuhi dalam proses kegiatan mengajar. Yang keenam yaitu untuk mengetahui pembiayaan yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan dalam berbagai kebutuhan baik secara fisik maupun non-fisik, misalnya ruangan, perpustakaan, honorarium guru, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sebagai bahan laporan terhadap orang tua murid berupa rapot, ijazah, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih.